Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik yang terkasih. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Untuk absensi kegiatan pembelajaran kita, seperti biasa, di absensi melalui Google Classroom, adik-adik dapat menulis hadir pada kolom komentar pertemuan pada kali ini, sehingga absensi adik-adik boleh Ibu data. Selanjutnya, Ibu akan memaparkan materi dan tujuan pembelajaran pada kegiatan kali ini, yaitu materinya pembuatan keraja setali. Dengan tujuan pembelajaran, peserta didik mampu membuat keraja setali sesuai dengan analisis desain dan kriteria dengan menerapkan prosedur dan K3. Baik, kita akan memulai kegiatan pembelajaran kita. Sebelumnya Ibu akan bertanya, adakah di sini adik-adik yang mengerti apa itu keraja setali? Baik, Ibu akan menjelaskan. Keraja setali yaitu kerah jas yang memiliki kelopak, di mana kelopak jas terletak pada badan yang setali dengan badan. Persamaan keraja setali dengan kerajas biasa ada pada pola kerajas, di mana ada garis patah yang membantu kita untuk menentukan ujung lipatan keraja setali. Baik, mulai terbayang ya. Gambarnya bisa dilihat seperti di slide ini, gambar keraja setali. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam cara membuat kerajas. Adik-adik dapat melihat pada gambar ada pola badan jas yang sebelumnya telah dipelajari dalam pelajaran busana custom made. Ya, sudah dipelajari ya polanya. Kita akan langsung ke cara pembuatan secara sederhana. Yang pertama, kita jahit masing-masing bagian ujung kerah dengan lapisannya. Kita jahit. Selanjutnya kita sambung ujung kerah bagian kiri dan kanan seperti pada gambar. Kemudian setelah itu kita gunting sedikit bagian kerah yang terdapat pada bahu atas agar mempermudah kita saat pemasangan kerah. Dapat dilihat seperti gambar. Pemotongannya itu sedikit saja ya, jangan terlalu banyak sehingga merusak pola dan garis pola pada kain. Setelah itu kita jahit bagian bahu antara baju depan dengan belakang. Dilanjutkan dengan menjahit bagian kerah ke kerung leher badan bagian belakang. Seperti di gambar bisa dilihat. Setelah itu kita obras bagian bahu agar tidak terurai setelah lama kita pakai, dan garis pola pada kain tidak berubah dan kampuhnya tidak berkurang. Selanjutnya kita tindas lapisan di bagian pinggir kerah yang menempel pada kerung leher. Kenapa ditindas? Agar hasil kerah lebih rapi. Nah, ini contoh hasil jadinya, bisa dilihat ya. Ini merupakan cara singkatnya untuk bayangan adik-adik terlebih dahulu. Sampai di sini mungkin masih ada kebingungan-kebingungan. Bagaimana itu membuatnya, Bu? Dan mungkin nanti setelah membuatnya akan merasa kesulitan, maka dari itu Ibu akan memberikan video
demonstrasi pembuatan kerah jas tali. Silahkan disaksikan. Alat dan bahan yang kita butuhkan selain mesin jahit dan setrika yaitu kain dan piselin, gunting kain, gunting benang, kapur jahit, pendedel, jarum pentul, penggaris, dan mitlin. Pertama-tama, gunting kain sesuai dengan pola, begitupun juga dengan lapisan piselin untuk bagian kerah. Setelah itu, lapisi kain bagian kerah dengan piselin menggunakan setrika. Selanjutnya kita masuk dalam proses menjahit. Satukan setiap sisi badan kain baik bertemu baik, lalu pentulkan. Selanjutnya kita jahit. Setelah semua sisi-sisi badan telah disatukan, selanjutnya ambil bagian kerah dengan lapisan kerah, lalu jahit dari ujung atas ke ujung bawah. Hasilnya akan seperti ini. Kita balik, akan membentuk lengkungan. Agar lengkungan terlihat lebih baik, maka perlu untuk mencekis kampuh di bagian lengkungnya. Cekis dengan hati-hati, jangan sampai mengenai jahitan. Lakukan hal yang sama pada bagian kerah lainnya. Jika sudah dua-duanya dibentuk, selanjutnya balik dan satukan baik bertemu baik ujung bagian kerah, lalu jahit. Hasilnya seperti ini. Kita balik, lalu kita lipat, akan membentuk siku di bagian lehernya. Setelah itu balik, satukan lapisan kerah dengan badan, yaitu bahu depan dengan bahu belakang. Kita bisa menggunakan pentul semuanya dari ujung ke ujung. Selanjutnya, untuk patahan kerah digunting mendekati jahitan bagian kanan dan kirinya agar memudahkan kita ketika menjahit. Gunting dengan hati-hati lalu jahit. Hasilnya seperti ini. Jika dibalik, akan mulai terlihat bagian kerah mulai membentuk. Setelah itu, kita bisa lipat bagian kerah di leher dengan jarum pentul.
Lalu gunting patahan kerah sedikit, jangan sampai melewati garis pola atau kampuh. Ini juga bisa kita pentul terlebih dahulu, di mana nantinya akan disambung dengan furing. Selanjutnya, kita akan menindas bagian pinggir kerah dengan cara meletakkan kampuh ke arah dalam badan. Kita tindas sampai ujung patahan kerah. Tandai terlebih dahulu. Lalu kita jahit dengan jarak 2 atau 1 mili dari jahitan sebelumnya. Setelah itu balik dan lakukan pada bagian lainnya. Lipat kembali kerah sesuai dengan lipatan kerah. Dan hasilnya akan seperti ini. Fragmen kerah jas setali telah selesai. Baik, setelah menyaksikan video demonstrasi yang telah Ibu tampilkan, semoga adik-adik mulai mengerti ya cara pembuatan kerah jas setali. Pembuatan ini masih fragmen. Untuk pembuatan aslinya dilengkapi dengan furing dari badan jas tersebut. Untuk video ini Ibu upload di YouTube juga, dapat ditonton berkali-kali, dapat juga ditonton saat pembuatan. Untuk hasil yang lebih baik, Ibu sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu, lalu membuat kerah jas setali sambil menonton kembali video demonstrasi. Dan adik-adik juga bisa melihat di job sheet dan modul yang telah Ibu berikan melalui Google Classroom. Sampai di sini pemaparan materi yang Ibu berikan. Ibu memberikan tugas, yaitu buatlah fragmen kerah jas setali dengan panduan video demonstrasi di channel YouTube Elizabeth Haryani LR. Untuk tugasnya dapat dikirimkan melalui Google Classroom seperti biasanya ya adik-adik. Kesimpulan kegiatan pembelajaran pada hari ini yaitu kerah jas setali adalah kerah jas yang setali dengan badannya, yang memiliki persamaan pada pola dengan kerah jas biasa, yaitu memiliki garis patah untuk menentukan ujung ke ujungnya lipatan kerah. Poin selanjutnya, pembuatan kerah jas setali harus menerapkan prosedur dan juga K3 sehingga hasil dari kerah jas setali sesuai dengan bentuknya dan juga rapih. Baik adik-adik, sampai di sini apakah ada yang masih diragukan? Ada yang ditanyakan? Untuk pertanyaan dan konsultasi dapat dilakukan melalui Google Classroom, yaitu dengan komentar di pertemuan pada hari ini, ataupun melalui WhatsApp Ibu dengan nomor yang tertera. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan melanjutkan membuat fragmen bagian-bagian jas lainnya. Baik, mari kita akhiri kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ibu persilakan. Berdoa selesai. Pesan Ibu untuk adik-adik semuanya,
Tetap semangat di rumah, tetap produktif, jangan malas-malas ya dikerjakan tugasnya. Ingat, dikerjakan tugasnya, dikumpulkan di Google Classroom, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.